Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita melanjutkan pembacaan dan renungan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 31 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati menghidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menyimpannya, menghayati serta melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Pembelajaran dari apa yang sudah kita baca dengarkan ini tentu mendorong kita untuk makin bergantung bersandar kepada Tuhan Allah. Pemazmur menyadari keberadaannya yang rapuh, yang lemah, yang tak berdaya, baik secara mental, secara fisik, dan di dalam keseluruhan keberadaan tubuhnya dan jiwanya. Pemazmur juga mengetahui kondisi dan situasi yang ada di sekitarnya, yang tidak menyukainya, tidak menyenanginya, bahkan ingin menyingkirkannya. Pemazmur juga memahami betul bahwa orang-orang di sekitarnya telah menjauhkan dirinya dari kehidupan yang sesungguhnya. Mereka orang-orang yang ingin supaya pemazmur mengalami kesusahan hidup, penderitaan hidup. Itulah kenyataan yang dihadapi pemazmur. Pemazmur memohon, kasihanilah aku ya Tuhan. Pemazmur meminta kiranya Tuhanlah yang melepaskannya. Pemazmur juga berharap agar keadilan dinyatakan. Itulah doa, permohonan, permintaan dari seorang pemazmur. Menjadi pergumulan dalam hidup kita saat ini. Apakah saya, saudara, kita sekalian sebagai orang percaya pernah mengalami hal-hal yang demikian, yang menyadari kerapuan, keterbatasan tubuh dan jiwa, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Di saat yang sama, orang-orang di sekitar justru meninggalkan dan tidak memperhatikan kita. Pernahkah saudara mengalami kesusahan dan kesulitan yang begitu rupa, sampai-sampai tak seorang pun mau berteman, bersahabat, berkawan dengan kita?
mereka mau meninggalkan kita. Begitulah yang pernah dialami pemazmur. Sekalipun dekat dengan Tuhan, sekalipun mengerti tentang keadaan dirinya, namun pergumulan, kesulitan, kesengsaraan, dan kesusahan itu tidak sirna dalam hidupnya. Pernahkah saudara mengalami hal demikian? Pernahkah saudara merasakan seperti yang dirasakan pemazmur? Sekalipun berteriak, minta belas kasihan Tuhan, minta dilepaskan dari kesusahan dan ketidakberdayaan itu, bahkan minta kiranya Tuhan memberikan keadilan. Tetapi kenyataannya sama seperti pemazmur. Makin kita meminta belas kasihan, makin sadarlah kita betapa tidak lagi punya pengharapan kita pada apa yang kita miliki. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, inilah kenyataan hidup di dunia yang fana ini, penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Bahkan kita tahu bahwa banyak nabi, para rasul, para martir, orang-orang percaya sepanjang sejarah juga mengalami kesulitan, penderitaan, pencobaan, ketidakberdayaan. Lalu apa yang menjadi keunikan dari orang-orang Kristen? Lalu apa yang menjadi keuntungan atau ketenangan? Mengapa orang-orang Kristen tetap bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah kenyataan yang begitu menyedihkan? Bukan hanya tidak mampu lagi menjalani hidup yang normal, yang sangat sederhana, tetapi yang ada hanya kesesakan, merana, kedukaan, keluh kesah, ketidakberdayaan. Hal apa yang membuat saudara tetap percaya kepada Tuhan? Tetap meyakini bahwa Tuhanlah yang memberikan hidup dan kehidupan. Ada banyak orang yang mengajarkan kehidupan yang mewah, megah, bahagia setelah percaya kepada Tuhan. Dan banyak pemikiran yang menggambarkan suatu kemakmuran, keindahan. Tetapi fakta kenyataannya, semakin banyak orang yang dekat Tuhan, semakin terlihat jelas betapa menyedihkan. Ada yang kesulitan sampai sedemikian rupa, meninggal martir dalam kesengsaraan. Lalu di manakah kita tetap menyatakan iman di tengah-tengah kesulitan itu? Seperti Syadrak, Mesak, Abednego, Daniel yang mengatakan, sekalipun aku tidak diselamatkan dari perapian itu, kami tidak akan menyembah dewa-dewa Tuanku. Seperti Habakuk, seorang nabi kecil, di tengah ketidakmampuan lagi hidup dalam kondisi yang sangat miris. Nabi Habakuk mengatakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan, sekalipun kandang domba kosong karena semua terhalau dari kurungan, sekalipun. Apakah saudara benar-benar meyakini sekalipun kondisi yang dinyatakan pemazmur itu terjadi pada diri kita sekarang, tetap bersyukur, tetap bersorak-sorai seperti Habakuk, tetap memuja Tuhan seperti Syadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, sekalipun kesengsaraan terjadi? Saudara, hal yang paling penting di sini adalah Tuhan tetap beserta orang-orang yang sengsara. Tuhan tetap menyertai dan menopang orang-orangnya yang sedang mengalami ketidakmampuan. Tuhan tetap menyatakan keadilannya. Berpeganglah saudara kita sekalian
kepada Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita sengsara, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita terus di dalam ketidakberdayaan. Karena tiba waktunya nanti kita menikmati sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang kekal di langit dan bumi yang baru, di sorganya yang tersedia bagi umatnya. Kiranya kita bersabar menantikan apa yang Tuhan sudah janjikan untuk kita nikmati. Maranatha.